Saat ada musyafir yang punya tujuan bagus, Ki Ageng pun sebetulnya suka begitu ya. Nah, menurut Ki Ageng, musyafir beliau Joko Kendil ini, ya, selama ini baik-baik saja gitu kan. Baik. Walaupun di kalangan kami bangsa manusia Ki Ageng ya, simpang siur menyikapi beliau tentunya. Karena tidak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat kelana masa yang berbahagia dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat kelana masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rezeki yang melimpah, karir yang terus membaik, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat kelana masa yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mediumisasi sahabat ya. Namun mediumisasinya di base camp sahabat ya. Karena di luar pasca hujan ya. Kami akan mediumisasi guna untuk menelusuri dari sudut pandang gaib tentunya terkait fenomena musyafir yang lagi viral di medsos. Yakni beliau Joko Kendil ya. Sebetulnya fenomena apa yang sedang terjadi? Kami akan coba cari makhluk gaib yang melihat atau sering mengikuti atau sering memantau beliau sang musyafir tentunya. Namun sebelum mediumisasi berlangsung atau kami lakukan tentunya perlu saya memesankan dan senantiasa weling ya kalau bahasa orang kita Jawa ya. Berpesan obrolan yang terbangun tidak perlu untuk dipercaya seutuhnya sahabat ya. Harapan kami ambil saja benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita. Yang baik diambil, yang buruk diabaikan saja. Dalam rangka mediumisasi kala ini, bila mana nantinya ada kesamaan nama, tempat, ataupun lokasi, mungkin hanya karena faktor kebetulan belaka sahabat ya. Tapi pada intinya, semoga saja panjenengan semua yang menonton video-video dari kami terhibur dan tambah pengetahuan. Tidak ada tujuan dari kami kepingin membenturkan pendapat dari pihak manapun tentunya. Kami hanya kepingin menggali informasi berdasarkan sudut pandang gaib terkait fenomena yang ada. Itu sahabat kelana masa ya. Doakan kami semoga proses mediumisasi dimudahkan dan nantinya adanya obrolan yang positif, harapan kami seperti itu. Mediator kita siap untuk mediumisasi? Siap. Alhamdulillah. Ya, bersiap saja. Tenang. Sini. Saya manggil kamu, kepingin ngobrol saja, tenang. Ya. Selamat malam. Muslim tidak? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya nama? Ada. Siapa namanya? Ki Ageng. Oke. Kok merangkak-rangkak? Jenis binatang sosoknya? Iya. Tenang, duduk. Iya. Umurnya sudah berapa? Oh, 5.000 tahun. Ya, 5.000 itu 5.000 sahabat kelana masa ya.
Mana tahu kita akan coba gali menggunakan bahasa Indonesia supaya mudah dimengerti. Bisa berbahasa Indonesia secara total? Alhamdulillah. Tenang. Ya, sini. Iya. Dari mana ini tadi? Dari mana? Oh, Pulau Jawa? Oh ya, biar anggota saya paham gitu loh. Iya. Oke, begini Ki Ageng ya. Itu panggilannya biar enak ya. Iya. Iya, Ki Ageng, keperluan saya menghadirkan Anda kepingin ngobrol-ngobrol. Iya. Belakangan ini di sekitaran Pulau Jawa, Ki Ageng, ada fenomena yang lagi ya hangat jadi bahan perbincangan terkait musafir. Ya, pernah melihat dan mendengar itu? Ya, tahu. Oh iya. Tenang. Ya, kita kepingin ngobrol saja. Ki Ageng tahu terkait musafir ini melihat langsung? Ya. Melihat langsung. Oh, iya. Melihatnya jarak jauh atau dari dekat? Dekat. Oh, sedekat apa Ki Ageng? Dekat. Apa sering ngikuti musafir ini? Mengikuti saja. Oh. Beliau musafir ini tahu nggak kalau Ki Ageng ngikuti? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh. Kalau boleh tahu keperluan apa Ki Ageng ngikuti? Karena ada yang mengikuti dia. Golongan kami. Oh begitu. Iya. Oh, jadi karena ada yang mengikuti musafir ini dari golongan Ki Ageng, maka Ki Ageng pun kepingin juga ngikuti. Oke, pertanyaan tambahan. Ada berapa jenis macam Ki Ageng yang mengikuti? Banyak. Oh banyak. Oh banyak. Iya. Tapi dari jauh. Dari jauh. Oh, iya. Misi dan dalam rangkanya pun sama begitu. Melihat. Mengikuti. Karena ada yang mengikuti dia dari golongan kami. Oh, iya. Jadi dari golongan Ki Ageng yang mengikuti dia secara resmi itu tahu nggak kalau Ki Ageng pun mengikuti? Ya, tahu juga. Oh, iya. Umur yang ngikuti dia sama Ki Ageng? Saya lebih tua. Oh lebih tua. Oh, terkait umur lebih tua lah ya. Nah, kalau terkait keilmuan tinggian mana? Saya belum pernah tanding. Oh belum pernah tanding. Mohon maaf ya nggak apa-apa kan. Oke, langsung masuk kepada intinya Ki Ageng ya. Apa yang Ki Ageng lihat terkait musafir ini? Lebih dikenal di bangsa kami manusia itu Joko Kendil namanya. Iya. Kalau menurut Ki Ageng itu misinya apa? Iya. Dia melakukan perjalanan untuk menggapai cita-citanya. Oh, menggapai cita-citanya dengan melakukan perjalanan. Iya. Oh. Mendapatkan ketenangan dan begitu. Beliau punya guru? Ada. Ada ya. Oke. Ki Ageng kenal nggak sama gurunya? Saya tahu. Tahu. Dalam hal ini saya tidak akan bertanya siapa gurunya Ki Ageng. Urusan pribadi saya. Cara mencari tahu siapa gurunya. Gurunya kan tentunya manusia kan? Iya. Sebelum ini Ki Ageng pernah diajak ngobrol dengan manusia? Belum. Oh, baru kali ini. Iya. Tambahan. Ki Ageng suka melihat musafir ini. Suka. Tujuannya bagus menurut Ki Ageng? Bagus ya. Tulus. Oh, iya. Alhamdulillah. Saya punya berharap seperti itu sebetulnya. Ya, walaupun mungkin latar belakang seorang musafir itu beda-beda. Ya. Orang yang tulus yang akan mendapat pertolongan Allah. Oh, ya. Amin ya. Alhamdulillah. Jadi Ki Ageng pun mendoakan juga lah. Iya. Ki Ageng umurnya 5.000 tadi ya. Yang ngikuti dia umurnya berapa Ki Ageng? Lebih tua saya. Iya, artinya di bawah Ki Ageng. Iya. Ada 2.000 dia? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Ada pertanyaan dari kawan? Cukup. Biar ngobrol sama saya. Nggak apa-apa kan ngobrol panjang Ki Ageng. Ya. Menurut Ki Ageng, musafir ini yang bersangkutan tentunya, ya. Dalam pandangan Ki Ageng, itu kira-kira nanti ujung akhirnya mau seperti apa? Menurut pendapat pribadi Ki Ageng. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu. Ki Ageng tahu nggak keinginan niat dia yang utama itu?
Ketenangan hati. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Perkara apa nanti hasil wujudnya itu bukan urusan kita. Iya. Dan itu tidak ada dalamnya dia. Oh seperti itu Dia ya. tahunya melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas. Artinya dalam rangka melaksanakan tugas tentunya ada yang memberi tugas begitu ya. Iya. Oh iya iya iya. Iya. Oke. Ki Ageng suka mengikuti dia karena ada golongan daripada Ki Ageng yang mengikuti dia. Ki Ageng pernah melihat nggak musafir yang lain? Iya. Tidak tertarik untuk mengikuti yang lain? Kadang-kadang. Oh, kadang mau juga. Oh. Karena banyak di Jawa. Musafir-musafir seperti dia banyak. Yang lebih lama banyak. Gitu ya. Yang lebih tua pengalamannya banyak. Banyak. Ki Ageng bisa nandai nggak seseorang atau manusia yang pernah menjalankan musafir ataupun yang tidak? Tahu. Oh. Apa tanda-tandanya yang bisa Ki Ageng tandai sehingga Ki Ageng tahu? Pokoknya saya tahu. Di sini juga ada. Oh, di sini yang ada. Yang mana itu? Nyatanya. Gitu Ki Ageng ya. Mana tahunya itu pun banyak itu pada kita. Tapi ya udah nggak apa-apa Ki Ageng. Sebelum Ki Ageng ngikuti musafir ini, Ki Ageng sebelumnya tinggal di mana Ki Ageng? Di gunung. Oh, iya iya iya. Punya nama gunung ini Ki Ageng? Iya. Boleh dibagi tahu nama Gunung Slamet. Oh, di Gunung Slamet ya. Iya iya iya. Jadi bangsa Ki Ageng yang mengikuti dia sebelum mengikuti musafir ini tinggal di mana? Di sana, di goa. Di hutan atau di gunung? Di gunung. Oke, iya ya. Iya, tenang Ki Ageng. Kurang nyaman atau nyaman-nyaman saja kan? Iya, lagi pula pun saya memperlakukan panjenengan biasa-biasa aja. Oh iya. Oh, ya kita maklumi lah. Iya, nggak apa-apa. Jadi saat ada musafir yang punya tujuan bagus, Ki Ageng pun sebetulnya suka begitu ya. Ya. Itu bagian daripada tirakat atau gimana Ki Ageng? Tirakat. Menurut Ki Ageng pribadi tentunya ya. Jenis tirakat yang dilakukan oleh manusia versi apa saja yang Ki Ageng suka? Semua tirakat. Semua tirakat Ki Ageng suka. Tirakat yang tidak mengedepankan hajatnya. Oh, seperti itu ya. Kebanyakan orang melakukan tirakat karena hajatnya. Karena hajatnya. Oh, jadi campur nafsu jadinya ya. Iya. 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 Jadi kalau boleh sedikit, mana tahu. Ki Ageng ada pesan untuk anggota saya di sini atau enggak? Masalah apa? Ya masalah apapun lah. Mana tahu kepingin berpesan, boleh saya kasih ruang dan waktu. Saya pribadi sangat suka sama orang yang melakukan tirakat. Oh. Seandainya tidak bisa melakukan tirakat, paling tidak mau memperbaiki dirinya. Oh. Seperti itu ya. Oh iya. Alhamdulillah ya. Karena itu yang nantinya akan menjadi bekal di hari kemudian. Iya. Sudah berapa tahun Ki Ageng mengikuti musafir ini? Baru-baru saja. Baru-baru saja. Dan saya tidak setiap kali ikut. Oh, kadang-kadang pun ya menjauh. Karena saya juga punya urusan. Oh, iya. Kalau boleh tahu nih Ki Ageng, biar anggota saya paham. Di tempat asli Ki Ageng tinggal, Ki Ageng posisinya selaku apa? Di alam gaib sana. Iya. Biar anggota saya paham. Saya ada padepokannya di sana. Ada padepokan. Muridnya banyak? Banyak. Golongan kami. Iya. Jadi murid-muridnya banyak. Itu sejenis Ki Ageng juga atau ada jenis yang berbeda? Oh, seperti itu. Kalau sosok Ki Ageng macan. Macan kan beraneka ragam Ki Ageng.
Ki Ageng kategori yang mana? Macan putih. Macan putih. Macan putih Ki Ageng ya. Dalam legenda masa lalu Ki Ageng pernah mendengar nama yang cukup sangat masyhur dari dulu hingga sekarang. Beliau Prabu Siliwangi. Tahu. Konon beliau banyak bersahabat dengan ya sejenis maung begitu. Iya. Betul. Ki Ageng sendiri pernah jumpa dengan beliau? Oh iya. Ya. Dalam rangka apa Ki Ageng? Urusannya. Iya. Ada kepentingan pribadi kami. Oke. Ya. Nah, kalau sudah bercerita masalah pribadi, saya dalam hal ini tidak akan terlalu jauh mengorek ya. Terkait ini aja musafir Ki Ageng ya. Menurut Ki Ageng, musafir beliau Joko Kendil ini ya, selama ini baik-baik saja gitu kan? Baik ya. Walaupun di kalangan kami bangsa manusia Ki Ageng ya, simpang siur menyikapi beliau tentunya. Karena tidak tahu ya. Sangat logik karena tidak tahu. Iya. Tapi kalau saya pribadi Ki Ageng, saya mengedepankan husnudzon, berbaik sangka. Ya, itu. Walaupun dia kurang pengetahuannya, tapi bukan berarti dangkal keilmuan dan keikhlasannya. Ya, Ki Ageng. Ya karena memang derajat manusia tidak semata-mata diukur oleh pengetahuan. Iya. Karena iman itu di dalam, nggak nampak. Iya. Kalau pengetahuan itu kan kadang-kadang seringnya itu bersarang di kepala. Iman itu di dalam. Pengetahuan kadang-kadang mengarahkan nafsu. Ya. Memang kalau bisa ya bagusnya imannya kuat, pengetahuannya luas Ki Ageng. Setuju kan? Ya, seperti itu. Berarti orang yang dangkal pengetahuan, dia layak disepelekan. Ya. Setuju Ki Ageng ya. Karena banyak para pendahulu-pendahulu kita semua yang nampaknya sepele, nampaknya tidak berpengetahuan, tapi ternyata derajatnya mulia. Orang pintar belum tentu mampu ya. Iya. Orang mampu tidak harus pintar. Oke. Memang definisi pintar dan mampu itu agak berbeda memang. Ya. Sebetulnya Ki Ageng, nama yang bersangkutan sepengetahuan Ki Ageng itu memang Joko Kendil atau bukan? Iya. Sepengetahuan Ki Ageng gitulah ya. Itu nama hadiah. Nama hadiah. Artinya julukan. Iya. Oh, bukan nama asli lah ya. Karena dulu zaman-zaman kami belum ada gitu loh. Zaman saya belum ada. Konon ceritanya sudah ada namanya Joko Kendil itu. Ada. Tapi kan beda. Iya, beda orang lah ya. Ya sudah ada. Masa-masa itu Itu pun nama julukan juga. iya. Pernah Ki Ageng melihat Joko Kendil yang dulu-dulunya? Tidak. Oh. Tapi saya tahu ceritanya. Tahu ceritanya ya. Iya. Tapi kalau sejarah yang ada kaitannya dengan bangsa kami, saya pasti tahu. Oh, seperti itu. Ya. Itu ada anggota saya singgung Panglima Kumbang pernah mendengar namanya. Dekat. Jumpa. Dan golongan kami jadi orang di Sondor kenal karena saya termasuk tua di sini. Panglima Kumbang jenis macan juga. Warnanya apa itu? Kembang. Loreng. Bukan hitam. Enggak. Kadang-kadang ada. Mau bodas? Sini kau. Ya. Itu tadi saya mewakili anggota saya. Maung Bodas pernah mendengar. Iya. Jenis golongan aki juga. Oh, iya. Maung itu memang sebenarnya macan gitu ya. Bodas itu putih lah begitu. Iya. Masih banyak. Jenis kami yang begitu
ketua yang mampu, yang dulu terlibat ya, dalam urusan manusia yang tidak diketahui sampai sekarang. Oke. Termasuk saya tidak diketahui. Iya. Saya dulu. Iya, oke. Aki memang kan tadi umurnya 5.000 tahun. Ya, tinggalnya di Gunung Slamet. Pertanyaannya, dari dulu hingga sekarang di situ atau sebelumnya pernah tinggal gunung yang berbeda? Dari situ. Memang di situ dari dulu. Di situ ya. Nah, ada alasannya nggak, Ki? Ada. Boleh dibagi, Ki? Kampung halaman kami. Oh, kampung halaman Aki. Iya. Dan dari lingkungan kami, ya, selayaknya tinggal di gunung. Dan kami ya, mengutamakan keselamatan, makanya tinggal di gunung. Tinggal di gunung ya. Nyaman di gunung itu ya, Ki? Ya. Pernah main-main ke gunung yang lain, Aki? Iya, jelas. Ya. Apa perbedaan sama gunung yang lain, Aki? Menurut Aki, kalau boleh dibagi sedikit, ya, apa perbedaan? Saya gunung yang lainnya beda. Oh. Iya. Di gunung lain ada nggak sejenis Aki juga? Ada ya. Ada. Bahkan di pesisir laut pun ada. Iya. Gini, Ki, sedikit agak berbeda nih pertanyaannya. Gak apa-apa kan, Aki? Saya dulu pernah mendekat ke sekitaran Gunung Slamet. Ya. Di situ ada danau, Aki. Banyak ikannya. Tapi ikannya sukanya makan roti, Aki. Terus? Ya. Itu sebetulnya penyebabnya apa, Aki? Panjenengan kan udah tahu sih. Iya. Apa Ya, oke. Nggak apa-apa, Aki ya. Nah, kita ngobrol. Kalau nggak salah dulu namanya itu Telaga Ranggeng. Ya. Itu di bawah memang, Aki. Ya. Pernah main ke situ, Aki? Ya, kami nyari makan kadang ke situ. Oh, ke situ ya. Jadi artinya Aki paham betul seluk-beluk Gunung Slamet ya. Kenapa makanannya kayak gitu? Ikan-ikan di situ kan ada sejarahnya. Iya. Menurut Aki, ya kan paham lokasi itu Aki, ya. Dulu kami pernah melihat di situ macam ada gerbang, Aki. Itu menuju kemana, Aki? Banyak pintu tapi ya, yang mengarah ke kidul ada, ke barat ada, ya. Ke laut bagian barat ada, seperti itu ya. Ke arah Siliwangi ada, Pajajaran, ya. Pantai Selatan ada. Iya. Dan sebetulnya Gunung Slamet wilayahnya sangat besar. Seperti itu ya. Iya. Aki tahu ini daratan mana, Aki? Tahu. Mana, Aki? Sumatera ya. Pengalaman juga, Aki ya. Bukan pengalaman. Kan beda tanahnya. Oh, seperti itu. Iya, Aki. Menurut Aki sendiri udah pernah nggak sebelum ini ke Sumatera? Belum. Dipanggil orang juga belum. Kenapa tadi berkenan mau hadir? Saya panggil lagi. Panjenengan yang memanggil. Ada kuasa untuk menolak. Oh, begitu. Kalau tidak ada kuasa untuk menolak, kalau boleh alasannya apa, Ki? Sedikit. Alasannya apa? Berarti keinginan panjenengan memanggil saya. Ya, udah diizinkan Allah. Oh, seperti itu ya. Siapa yang bisa melawan kehendaknya? Iya, Ki. Kalau saya memang sebetulnya ya nggak bisa apa-apa, Ki. Saya hanya menyandarkan semua kepadanya. Tinggal kita hadirkan hajat kepadanya, biarlah dia yang menyambungkan. Ya, seperti itu. Oke, terkait musafir lagi, Ki. Ya. Kira-kira menurut Aki mau sampai kapan musafir ini Joko Kendil lagi? Apanya melakukan perjalanan? Iya. Mudah-mudahan segera selesai. Biar dia bisa memikirkan masa depan kehidupannya. Seperti itu. Harapan Aki begitulah ya. Karena untuk mencari titik kesempurnaan, tidak ada yang sempurna. Betul. Tidak mungkin bisa sempurna ya. Iya. Dia pun perlu juga untuk menjalani masa depan yang lebih baik tentunya ya. Iya. Aki. Ya.
Saya ulang balik dari kawan-kawan, gak ada yang kepingin bertanya? Cukup? Ya, oke. Tambahan sedikit dari saya, Ki. Iya. Bila mana lain kesempatan saya kepingin jumpa lagi sama Ki, boleh berkenan hadir ya? Oke. Ya, intinya makasih ya Ki atas sedikit obrolannya. Ya. Bukan dalam rangka kita lancang, memaksa Ki, tidak. Ya, saya tidak memaksa Aki untuk datang kemari. Saya hanya mohon kepada Allah supaya Allah yang menggerakkan Aki. Atas dasar apa Aki merasa senang? Saya senang jumpa dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Oh, seperti itu ya. Ya alhamdulillah Aki. Ya, alhamdulillah. Kalau saya dengan siapapun saya akan berusaha merasa senang. Catatannya itu. Sama-sama dekat dengan Allah. Perkara kedekatannya beda-beda itu biasa. Seperti itu lagi kan? Ya. Nah, karena kualitas makhluk pun berbeda-beda. Ya. Aki pernah nggak berguru kepada bangsa manusia? Ada. Dari bangsa manusia ya? Berapa lama Aki belajar kepada manusia kala itu? Lama. Tahunan sampai Aki? Puluhan tahun? Apa perbedaannya menurut Aki? Ada seorang guru dari bangsa manusia. Aki pernah belajar kan? Iya. Iya. Sekarang Aki punya padepokan, punya banyak murid. Kan Aki menjadi guru kan? Iya. Apa perbedaannya? Makhluk gaib belajar kepada manusia, makhluk gaib belajar kepada sesama makhluk gaib. Beda. Beda banget. Manusia yang tulus, doanya cepat dikabulkan. Oh, begitu. Iya. Kalau makhluk gaib? Kalau kami masih bercampur dengan nafsu. Seperti itu ya, Ki ya? Iya. Ya sama-sama Ki berusaha terus untuk mengendalikan nafsu supaya nggak liar lagi. Ya, supaya cepat dikabul sama Allah saat punya hajat. Ya seperti itu. Oke lah, makasih ya Ki ya. Ya, pulang sendiri atau saya pulangkan? Pulangkan ya. Dibantu Bang Akmal ya. Ya, biar dibantu. Nah, sama anggota saya, biar tambah kenal ya. Anggap aja perwakilan dari saya. Nggak apa-apa ya. Di penghujung Aki, assalamualaikum. Yo Aki, yo sallallahu. Mediumisasi telah usai. Itulah sedikit tadi penggalan informasi terkait fenomena yang lagi banyak diperbincangkan terkait musyafir beliau Joko Kendil. Sedikit obrolan tadi, pendapat daripada Ki Ageng tadi. Seperti itu sahabat ya. Tapi walaupun seperti itu, saya mengulang balik. Tidak perlu obrolan kami untuk dipercaya seutuhnya sahabat ya. Harapannya ya ambil saja benang merah guna menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam kehidupan ini. Dan yang terpenting dari saya pribadi tentunya pun ya tetap husnudzon kepada beliau musyafir ini, dan semoga saja semua musyafir tanpa terkecuali beliau tetap dimudahkan jalannya oleh Allah guna untuk cepat mendapatkan ridhonya Allah atas segala hajat yang ada tentunya. Salam buat semua para musyafir, baik itu yang masih aktif dalam perjalanan ataupun yang sudah berhenti. Salam seduluran, salam perdamaian. Mudah-mudahan kita semua tambah kenangan dalam kehidupan ini. Karena memang perjalanan menjadi seorang musyafir itu berbeda sahabat ya. Ada pengalaman, ada pengetahuan yang tidak didapat oleh pihak-pihak yang tidak menjalankan perilaku musyafir. Perkara musyafir itu niatnya berbeda, gurunya beda, rute dan finishnya berbeda, itu hal biasa sahabat ya. Tapi yang terpenting, saya selaku al-fakir tetap mengajak, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dalam naungan ridhonya Allah. Hajat semoga cepat dikabul sama Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.